Ahmad Mubarak. Hormat. Gerak. Informasi yang baru-baru ini hangat diperbincangkan Tribuners, seorang anggota Satpol PP Kebumen meninggal dunia setelah terluka akibat sabetan senjata tajam saat proses penanganan seorang pria, di mana pria tersebut diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ pada Senin 2 Februari 2026. Insiden ini terjadi ketika petugas gabungan berupaya mengevakuasi pria tersebut di rumahnya. Pemerintah desa semula sudah mengagendakan evakuasi orang yang diduga ODGJ ini dengan melibatkan Satpol PP, Polsek, Koramil, dan puskesmas setempat. Karena pria yang diduga ODGJ tersebut sering membawa senjata tajam. Naasnya, upaya pengamanan tersebut berakhir duka. Informasi lebih lengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Agus Iswadi, wartawan Tribun Banyumas, yang sudah menghimpun informasi lengkapnya untuk Anda. Rekan Agus Iswadi, silakan informasi terkini selengkapnya. Baik, di sini dapat dilaporkan bahwasanya kabar kita datang dari wilayah Kabupaten Kebumen, yang mana seorang anggota Satpol PP meninggal dunia saat melakukan evakuasi orang dengan gangguan jiwa di wilayah Desa Praga, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen pada hari Senin 1 Februari 2026. Dan untuk kejadian tersebut, anggota Satpol PP atas nama Muhammad Faik meninggal dunia setelah mengalami luka pada bagian leher karena tertabrak sabit yang dibawa oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ atau Rahmani. Dan untuk kasus tersebut saat ini dari Jajaran Polres Kebumen, khususnya jajaran Satreskrim Polres Kebumen masih melakukan penyelidikan kaitannya dengan kasus tersebut. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, ODGJ tersebut tinggal bersama ibunya di kediamannya, dan setiap harinya ODGJ tersebut diketahui sering membawa sajam dan juga meresahkan warga sekitar. Dan berdasarkan kejadian tersebut, pemerintah desa kemudian berupaya untuk mengevakuasi yang bersangkutan dengan melibatkan tim gabungan, akan tetapi saat proses evakuasi berlangsung dengan sengit lantaran dari ODGJ tersebut melakukan perlawanan terhadap tim yang saat itu hendak melakukan evakuasi. Dan untuk video dan detik evakuasi dan terjadinya insiden yang melibatkan Satpol PP dengan ODGJ juga sempat beredar luas di media sosial, yang mana dalam video tersebut terlihat ODGJ tersebut membawa sabit dan juga linggis di kedua tangannya, sedangkan untuk tim gabungan baik itu Satpol PP, kemudian TNI Polri serta petugas dari puskesmas serta pemerintah desa terlihat membawa sebil bambu, yang mana bambu tersebut digunakan sebagai upaya untuk melucuti senjata tajam yang dibawa oleh ODGJ tersebut. Akan tetapi saat proses evakuasi berlangsung, naas seorang anggota Satpol PP Kebumen atas nama Muhammad Faik dikejar oleh ODGJ tersebut dan mengalami luka sabetan pada bagian tangan dan juga leher. Dan setelah dilakukan upaya penanganan medis, nyawa dari laki-laki tersebut, Muhammad Faik, tidak tertolong, dan pada hari kemarin telah dilakukan prosesi pemakaman terhadap anggota Satpol PP yang meninggal dunia saat melakukan proses evakuasi. Dan kaitannya dengan kejadian tersebut, dan kepolisian juga telah meminta barang bukti berupa senjata tajam, baik itu sabit, kemudian linggis. Sedangkan ODGJ yang terlibat dalam insiden tersebut telah dievakuasi atau dibawa ke RSUD Prambun untuk dilakukan proses observasi. Dan untuk kaitannya dengan penyelidikan dari kasus atau insiden yang melibatkan anggota Satpol PP dan juga ODGJ tersebut, untuk kepolisian akan melibatkan sejumlah pihak, baik itu instansi seperti puskesmas, kemudian RSUD, serta menggandeng ahli untuk penanganan lebih lanjut kaitannya dengan insiden tersebut. Dan kaitannya dengan proses pemakaman, untuk proses pemakaman dari anggota Satpol PP tersebut telah dilangsungkan pada hari kemarin, yang mana untuk prosesi pemakaman dilangsungkan terlebih dahulu secara upacara kedinasan dan berdasarkan keterangan dari Kepala Satpol PP Ira Pustawati, yang mana
Untuk upacara kedinasan digelar sebagai bentuk penghormatan kepada Muhammad Faik yang mana meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Dan kaitannya dengan insiden yang melibatkan ODGJ dengan anggota Satpol PP, kedepannya akan menjadi bahan evaluasi supaya nantinya petugas maupun masyarakat lebih aman dalam hal penanganan ODGJ di wilayah Kabupaten Kebumen. Dan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, sosok dari Muhammad Faik merupakan sosok yang dekat dengan ibunya, mengingat setiap kali beraktivitas ataupun bekerja, dia selalu memberi kabar atau informasi kepada ibunya terkait beberapa hal atau peristiwa yang dialaminya. Akan tetapi pada hari Senin kemarin, Muhammad Faik meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian leher, dan diketahui berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, sebenarnya Muhammad Faik merencanakan untuk melakukan pernikahan dengan kekasihnya, yang mana pada pasca Lebaran tahun ini rencananya Muhammad Faik akan melamar kekasihnya. Akan tetapi niat dari Muhammad Faik belum ditunaikan dan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dan di sisi lain, berdasarkan keterangan dari keluarga juga, nenek dari Muhammad Faik juga diketahui meninggal dunia begitu mendengar informasi cucunya tersebut meninggal dunia pada hari Senin kemarin. Dan keterangan dari ayah dari korban, yaitu Ahmad Mubarak, sang nenek semula berniat untuk mengunjungi rumah duka untuk mengetahui kabar dari cucunya tersebut, akan tetapi setidaknya di wilayah rumah duka dan belum memasuki rumah, nenek tersebut langsung jatuh pingsan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata nenek tersebut telah meninggal dunia. Dan untuk proses pemakaman juga telah dilakukan berada rumah dan di wilayah yang berbeda, yang mana Muhammad Faik jenazahnya telah dimakamkan di wilayah Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, sedangkan almarhumah dari neneknya telah dimakamkan di wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen pada hari kemarin atau Selasa. Ya. Begitu Justina, kembali ke studio. Kami dari Polres Kebumen akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kemarin terjadi di Dukuh Kerajaan RT 002 RW 03 Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, di mana pada hari Senin pada tanggal 2 Februari 2026 sekira pukul 14.30 telah terjadi adanya dugaan, ya kan, pembacokan anggota Satpol PP oleh orang yang diduga ODGJ. Jadi adapun langkah-langkah yang kami lakukan yaitu melakukan penanganan. Jadi pada awal mulanya dari pemerintah sudah mengagendakan terkait dengan evakuasi terkait orang diduga ODGJ, ya, dengan melibatkan Pol PP, kemudian Polsek, kemudian Puskesmas dan juga Koramil setempat. Karena dari orang yang diduga ODGJ ini sering membawa sajam, jadi dimintalah bantuan perkuatan. Nah, saat penanganan tersebut terjadilah insiden, ya, di mana sabit atau arit yang dibawa oleh orang diduga ODGJ ini dipukulkan ke anggota Satpol PP sehingga mengalami luka, dan setelah dirujuk ke rumah sakit, anggota Pol PP ini akhirnya meninggal dunia. Jadi saat ini menanggapi kejadian tersebut, adanya kejadian tersebut, kami dari Polres Kebumen melakukan upaya-upaya penanganan, ya kan, terkait dengan kejadian yang terjadi, melakukan langkah-langkah hukum, upaya penanganan hukum terkait dengan tersebut. Untuk terkait dengan orang ODGJ tersebut, saat ini kami rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Perembun untuk dilakukan observasi, ya, mengingat yang bersangkutan memang sering jadi pasien dari puskesmas setempat. Demikian, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan untuk pemberangkatan jenazah hari ini seperti apa? Kami mewakili seluruh keluarga besar Satpol PP Kabupaten Kebumen dan juga pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mas Muhammad Faik dalam melaksanakan tugas dari Senin kemarin di Desa Krakal, Kecamatan Kebumen. Kami semua berdoa
keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran, kekuatan, dan juga keikhlasan dalam menerima musibah ini. Karena Mas Faik ini anak lelaki pertama dan satu-satunya. Dan karena beliau gugur pada saat melaksanakan tugas evakuasi EDBD, maka salah satu penghargaan yang bisa kami berikan adalah melakukan upacara kedinasan pada saat pemberangkatan jenazah. Karena beliau merupakan salah satu aparatur yang gugur dalam melaksanakan tugas. Burung Oh, ada tugas melihara burung gitu ya, merawat burung ya Pak. nggak pernah kemana-mana. Sekarang pergi, kalau pergi ya yang pamitan. Kalau nggak pergi, kalau lagi tugas ya kadang-kadang ya selalu komunikasi sama emak, butuh motornya nggak mah, biasanya kayak gitu terus. Jadi selalu setiap hari, setiap saat lapor. Pokoknya peristiwa yang dialami dia lapor. Berarti orangnya terbuka dengan Terbuka sama itu khususnya sama mamanya. Jadi itu udah rencana mau nikah. Kapan itu Pak? Itu rencananya kan kalau nggak salah Juli apa ya, sekitar Juli ya? Juli. Berarti setelah lebaran itu ya Pak? Iya. Jadi secara kalau bulan Jawanya secara Sura, Oh, Sapar lah, kita ambil Sapar. Kemarin rencananya habis Lebaran mau lamar Juli. orang mana itu Pak? Orang Widoro Payung. Kemarin juga kesini yang pertama dia nangis-nangis, kenapa dek? Mas Faik masuk di rumah sakit, ya mama siap-siap malam di Satpol PP-nya yang datang ke sini malah ngabarin terus jadi nggak kuat. Berarti rencana nikah di Juli besok ya? Sekitar Juli. Jadi udah ada obrolan dengan keluarga dan sama Secara sana belum, makanya kan Oh, tapi dari Mas Faik udah jauh udah deal, ada rencana. tinggal ya sudah disiapkan semua sama mamanya, pokoknya tinggal ya itu. Ya seneng ya, namanya itu anak masuk, saya kira anak manja itu. Walaupun anak barat tapi di mama tuh terlalu manja. Oh, dia anak baru ya Pak? Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.